Woi, B, Woi, aku mau cerita pengalaman diteror oleh penghuni sekitar rumahku. cerita baru lagi nih. Baru. Disclaimer, untuk video ini hanya untuk hiburan dan jika kalian percaya atau tidak kembali ke diri kalian masing-masing. Siapkan cemilan kalian dan enjoy the story. Jadi, ini adalah cerita pada saat masih remaja. Kira-kira sekitar kurang lebih 6 tahun yang lalu. Saya ingat saat itu sedang berkumpul bersama teman tongkrongan di rumah, yang dimana rumah itu jadi base camp tongkrongan anak-anak. Lo masih ingat gak itu umur berapa? Kurang lebih itu kelas 2 SMA, 18 tahun lah kurang lebih. Oke, Pada saat itu kita semua gabut. gabut. Nggak ada, kita bingung mau buat kegiatan apa gitu. Oke, saking seringnya nongkrong itu ya. Ya mungkin. Nah, salah satu teman ada yang menyarankan untuk kita masak-masak. Masak-masak. Ya, jadi dan semua pun setuju. Singkat cerita, kita setuju di sana itu kita masak-masak, bakar-bakar ikan. Bakar-bakar ikan laut. Ya, Ini posisinya di rumah. di rumah, di tongkrongan, di base camp. Di proses bakar-bakar masih normal. Kita bakar-bakar dengan riang gembira, dengan kebersamaan, seperti ya di tongkrongan lah. Sambil gibah. Benar. Terus? Berselang setelah kita sudah selesai untuk bakar ikan, dan tibalah kita di mana kita makan bersama. Dan perlu juga kalian ketahui, kami mempunyai kepercayaan sebelum kita menyantap suatu makanan yang kita kerjakan bersama atau kegiatan sehari-hari setelah kita memasak, itu biasanya pasti kita memberikan dulu kepada leluhur atau penjaga rumah, atau yang kami sebut itu adalah penunggu karang. Jadi penunggu karang itu adalah simbol pelindung yang melindungi rumah kita. Itu biasanya dibuatkan seperti pura kecil di pojok sekitar utara rumah kita. Nah, disitulah biasanya kami mengaturkan makanan yang sudah kami masak. Dan itu pun biasanya kami lakukan sehari-hari. Tapi pada saat itu, karena rasa lapar Yang sangat Atau- amat mendalam yang sangat amat, kita pun artinya lupa. untuk mengaturkan itu makanan yang sudah dimasak tadi. Dan tumben sekali tidak ada yang ingat. Biasanya kami kalau acara-acara kebersamaan seperti itu pasti ada salah satu yang bilang, nggak ngejot dulu, nggak diberikan ke penunggu karangnya gitu. Tapi pada saat itu memang kami benar-benar lupa, dan mungkin efek lapar dan lain sebagainya, karena itu juga udah sekitar mau malam, jam 7 malam kan. Ya, dari sore bakar-bakar kan lumayan menggugah selera banget ikan bakarnya. Kami pun langsung makan. Nah, setelah itu makannya pun normal, nggak ada masalah juga. Nah, kejadian aneh ini dimulai setelah kita selesai makan. Posisi rumahku itu adalah ngadep ke selatan, jadi memanjang ke timur barat. Ngerti nggak? Pintu masuknya di selatan. Oke, I see. Posisi kamarnya, rumahnya tuh timur ke selatan. Jadi kita punya kayak ruang tamu terbuka, itu ngadep ke selatan. Teras rumah. Nah, di teras rumah. Jadi makannya itu di teras. Oke, lanjut. Pada saat kita asik ngobrol di teras, posisi saya itu ngadep ke selatan. Jadi ngadep ke selatan. Nah, di timur rumah itu ada kayak kebun jati, kayak hutan jati di sebelah. Jadi posisi rumah itu masih asri dikelilingi oleh hutan atau kebun. Tapi di sebelah kiri, nah timur itu adalah kebun jati, dan di selatan itu adalah kebun warga. Nah, kebetulan waktu itu tanpa sengaja saya menoleh ke arah timur, Menoleh ke arah hutan jati itu. ke arah hutan jati. Ya, betul, ke arah hutan jati, dan sekilas saya melihat ada sesosok yang mengintip ke arah kami. Mengintip. Sosok seperti apa itu?
Karena pinggir dari rumah itu kan pakai bata kayak tembok. Nah, di tembok itu kayak orang ngintip gitu loh. Kayak ada orang yang ngintip kegiatan kalian. Nah, melihat sosok ada yang ngintip, dan sosok itu pun menyeramkan. Itu makhluk dengan sosok tanpa rambut atau botak dengan wajah yang hancur dan berdarah-darah. Anjing. Di sana masih berpikir positif. Apakah halusinasi? Mungkin karena habis kekenyangan makan, atau karena posisinya malam. Jadi agak malam kan, mungkin penglihatan agak remang-remang. Dan yang paling mengejutkannya, Apa itu? salah satu teman tongkrongan itu juga ngelihat hal yang sama. Jadi posisinya pas saya ngelihat, Ada salah satu teman juga yang ngelihat sosok itu. jadi gini, pas saya yang lihat itu kan ada kayak ada yang nengok, terus saya kasih tahu ke teman semua, terus salah satu ada yang mengiyakan itu. Jadinya apa yang saya lihat itu teman saya juga salah satu ada yang lihat. Jadinya kesimpulan yang saya berikan itu ya memang benar ada sosok itu. Jadi bukan halusinasi saya sendiri. Jadi ada teman juga yang melihat seperti itu, dan sontak kami pun hanya bisa diam. Artinya saya juga memberikan ke teman-teman yang lain itu agar tidak takut. Dan setelah itu saya ingat bahwa kita tuh tidak mengaturkan persembahan yang hasil kita masak tadi. Tidak ada yang memberikan ke penunggu karang atau yang ke penjaga rumah atau yang di sekitarnya. Kebetulan pada saat itu ada sisa makanan. Oh, sisa ikan yang dibakar tadi. Iya, sisa ikan bakar, tapi masih layak lah. Artinya belum dapat dicicipi. Ya langsung saya buat, langsung saya aturkan, dan sana saya kasih satu rokok juga. Sebatang rokok. Iya, sebatang rokok. Ya tapi kan udah dinyalain. Oke, jadi rokoknya itu langsung kamu nyalakan gitu. Ya, langsung dinyalakan. Dan untuk informasi, memang sih sebenarnya di sebelah itu, di area itu memang agak angker. Beberapa menit setelah itu situasinya pun kembali normal. Berapa lama kira-kira sosok itu menampakkan dirinya, kalau boleh tahu? Itu sih sekejap ya. Dalam artian gini loh, saya noleh sekilas, mungkin kebetulan teman juga noleh, atau mungkin kan kebetulan ya. Mungkin karena kan dari awalnya juga ada hawa-hawa sedikit yang tidak enak mungkin kan. Oke, dan itu dibuat nyata lagi karena bukan lo aja yang melihatnya gitu kan? Benar. Karena masih berpikiran positif. Setelah teman juga bilang seperti itu, jadinya kan kita berpikiran negatif. Nah, barulah di sana berasa lagi hawa-hawa yang lebih kuat lagi. Itu sebenarnya ngelihatnya cuma sekilas kayak ada orang tes. Paling gimana sih orang lihat sekilas gitu kan langsung balik. Langsung hilang gitu aja. Ya, langsung hilang. Dan pas itu kan saya ngasihnya rokok kayak Dunhill dulu kan besar, ada kretek itu kan sebenarnya lama. Nah pas saya aturkan itu belum ada 5 menit sudah cuman puntung aja gitu loh. Lah kayak dihisap gitu, kayak orang rokok biasanya cuman sisa puntung. Ya mungkin biasanya kalau rokok cuman didiemin aja gitu kan, cuman rokok didiemin pasti kan mati. Tapi ini sampai di busa-busanya itu udah langsung habis gitu. Buset, doyan juga tuh. Ya pokoknya pada saat itu mencekam sih, terutama teman-teman yang tidak bisa ngelihat. Iya pasti rasa takut karena tidak bisa ngelihat. Tapi bagi saya sih itu hal yang biasa, karena ya saya bisalah sedikit untuk melihat seperti itu. Mungkin karena kebiasaan juga. Tapi sebenarnya sih itu salah saya dan teman-teman pada saat itu, karena tujuan dari ngejot itu penunggu itu memberikan persembahan itu kan kita tuh memberikan rasa syukur dan meminta perlindungan untuk hal-hal yang seperti itu kan gitu. Jadi dan setelah itu pun besok-besoknya kami asal membuat acara pasti ingat mengaturkan apa yang kita masak tadinya gitu. Nah dari kejadian itu juga kita care sama mereka ya, karena kita tahu memang mereka adalah pelindung. Iya benar. Saat kita berada di rumah ataukah kita mau berpergian gitu kan. Ya ini kan masalah percaya atau tidaknya kan masalah kembali ke pribadi masing-masing, tapi itu memang benar-benar terjadi yang lo alamin dengan teman-teman lo. Oke, mungkin apa yang bisa kita petik dari pengalaman lo tadi? Jadi kesimpulan yang didapat, kita berbagi bukan hanya untuk sesama, tapi ingat juga ada mereka. Itu aja sih. Mungkin sekian aja cerita untuk hari ini. Oke, itu tadi cerita dari
teman saya Gustu, cerita yang sangat-sangat luar biasa. Dan sekian untuk video kali ini. Jika kalian mempunyai cerita-cerita yang berbau-bau mistis, bisa kalian kirimkan di email yang sudah kami sertakan di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk support channel Ketika Malam dan like video ini jika kalian suka, dan share ke teman-teman kalian yang mempunyai hobi yang sama, mendengarkan cerita-cerita horor. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya. Kami Ketika Malam pamit undur diri.